Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sosonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Judul khotbah hari ini adalah berjaga-jagalah. Diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sebagai pengantar, Matius pasal 24 dan 25 mencatat tentang kesudahan dunia yang Yesus berfirman. Itu disebut khotbah di atas Bukit Zaitun atau nubuat di atas Bukit Zaitun karena Yesus mengkhotbahkannya di Bukit Zaitun. Dan juga disebut wahyu kecil karena memuat banyak tentang kesudahan dunia. Melalui Matius pasal 24 dan 25, Yesus memberitahukan tentang tanda-tanda kesudahan dunia dan kehidupan seperti apa yang harus kita jalani sebagai anak-anak Tuhan di kesudahan dunia. Jika kita tidak memiliki kebijaksanaan rohani, kita pasti akan tertipu dalam berbagai situasi yang berubah dengan cepat. Kita harus menjalani kehidupan sehari-hari dengan kebijaksanaan rohani dan kekuatan untuk memulihkan ladang di kesudahan dunia. Kedatangan pertama Yesus adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi kedatangan kedua adalah untuk menghakimi umat manusia. Sekarang kita hidup di antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedua. Waktu sedang bergulir menuju kedatangan kedua. Oleh karena itu, waktu kedatangan kedua semakin dekat, mata rohani kita terbuka untuk melihat berbagai tanda kesudahan dunia yang muncul dan kita harus mempersiapkan diri untuk akhir zaman. Ketika kita berbicara tentang kesudahan dunia, ada dua macam reaksi. Beberapa orang dicengkeram oleh rasa ketakutan, sedangkan yang lain mengabaikan perkataan tersebut. Namun keduanya bukanlah sikap rohani untuk hidup pada akhirnya. Kesudahan dunia itu pasti ada, dan hasilnya akan muncul dalam dua cara. Bagi orang-orang yang belum percaya, tidak percaya, yang belum diselamatkan, akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah diselamatkan, akan masuk ke kerajaan surga, kerajaan Allah, dalam hidup yang kekal. Sebelum diselamatkan, kita dikendali oleh setan, iblis, dan roh jahat. Setelah diselamatkan, kita dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Setan, iblis, dan roh jahat
adalah pembunuh, pendusta, dan pencuri. Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah penolong, penghibur, dan pembela. Amin. Karena kita pun menerima dengan cuma-cuma oleh anugerah, sehingga kita harus mewartakan Injil dengan hati seperti itu. Yang penting adalah membedakan dengan benar kehidupan seperti apa yang harus kita jalani sampai jadwal waktu tersebut. Ada ungkapan yang berulang kali ditekankan Yesus melalui Matius pasal 24 dan 25. Itulah ungkapan yang menjadi judul khotbah hari ini, berjaga-jagalah. Setelah Yesus berbicara melalui berbagai tanda dan perumpamaan, ia menyimpulkan dengan ungkapan ini, karena itu berjaga-jagalah. Karena itu berjaga-jagalah. Melalui perumpamaan 10 gadis dalam firman hari ini, Yesus mengajar kita bagaimana menjalani kehidupan yang berjaga-jaga. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang percaya Alkitabiah yang akan menerima upah surgawi yang telah Tuhan sediakan, dengan membedakan rencana dan kehendak Tuhan dengan selalu berjaga-jaga di kesudahan dunia. Pokok bahasan pertama adalah keyakinan keselamatan. Dalam ayat 1 dan 2, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yesus berkata bahwa hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Adat pernikahan umat Israel berbeda dengan pernikahan yang kita lakukan saat ini. Akan mudah untuk memahami bahwa ini adalah pesta pernikahan daripada upacara pernikahan. Periode itu biasanya berlangsung selama 1 minggu. Dan pernikahan biasanya diadakan setelah matahari terbenam, bukan di siang hari bolong. Karena cuaca timur tengah, mempelai laki-laki menghabiskan waktu lama bergaul teman-temannya dan kemudian berbaris ke rumah mempelai wanita sekitar tengah malam. Dan mempelai wanita menunggu mempelai laki-laki yang akan datang bersama teman-temannya tanpa mengetahui kapan mereka akan datang. 10 gadis yang disebut dalam firman hari ini adalah pengiring mempelai wanita. Jika mempelai laki-laki tiba dan mempelai wanita menyalakan pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki dengan teman-temannya yaitu pengiring. Kemudian pesta kawin langsung dimulai. Namun prosesi mempelai laki-laki tiba-tiba diperpanjang, lama tidak datang-datang. Kemudian mempelai wanita mengantuk dan tertidur seperti firman hari ini. Kemudian di tengah malam mereka bangun ketika terdengar suara berseru bahwa mempelai datang. Mereka membereskan pelita dan harus pergi untuk menyongsong mempelai laki-laki. Namun satu masalah muncul. 5 gadis yang bijaksana menyiapkan minyak bersama dengan pelita mereka. Tetapi 5 gadis yang bodoh hanya menyiapkan pelita mereka tanpa minyak. Karena Rama menanti kedatangan mempelai laki-laki sehingga pelitanya hampir padam. Pada waktu itu dikatakan bahwa mempelai wanita tidak dapat berpartisipasi tanpa pelita. Dari sudut pandang rohani, pelita melambangkan bentuk iman dan minyak melambangkan konten iman. Oleh karena itu, menyiapkan pelita tetapi tidak menyiapkan minyak itu
berarti ada lahiriah bentuk iman atau penampilan untuk percaya kepada Yesus. Tetapi tidak ada konten yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu berarti mereka hanya menjalani kehidupan beriman seperti kebiasaan tanpa konten iman. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 menjelaskan tentang konten iman yang harus kita miliki. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebenarnya di gereja pun ada terlalu banyak dari orang-orang yang tidak tahu tentang makna Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1-7 menulis tentang 12 murid di daerah Efesus. Mereka adalah orang-orang yang melayani gereja dengan sangat bersemangat. Mereka dipanggil sebagai murid-murid karena mereka melayani gereja dengan sangat baik. Tetapi ketika Paulus bertemu dengan mereka, dia berkata kepadanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Mereka belum diselamatkan. Mereka melayani gereja sebaik mungkin tanpa diselamatkan. Tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, kita dapat menjalani kehidupan gereja. Karena suasana gereja yang baik, karena hubungan manusia yang baik, karena pengajaran dengan baik dan kegiatan seru, karena pemuasaan kebutuhan sosial, dan lain-lain. Artinya kita dapat menjalani kehidupan gereja dengan sisi manusiawi. Namun, orang seperti ini dapat disebut sebagai orang yang telah menyiapkan pelitanya tanpa minyaknya. Mereka yang tidak menyiapkan minyak harus tahu bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam ayat 10, kita dapat melihat bahwa gadis bodoh yang tidak menyiapkan minyak tidak dapat memasuki pesta pernikahan. Seseorang yang hanya memiliki lahiriah bentuk kesalehan tetapi tidak memiliki konten kesalehan tidak dapat membuka pintu surga, tidak dapat. Dalam Matius pasal 25 ada 4 perumpamaan. Perumpamaan tentang 10 gadis, perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang domba dan kambing, dan perumpamaan tentang orang benar dan terkutuk. Namun salah satu ciri penting dari perumpamaan tersebut adalah adanya pemisahan di akhir zaman. Mereka hidup bersama saat ini, tetapi pada akhirnya mereka akan terbagi, terpisah, dan ini adalah ciri kerajaan Allah. Domba dan kambing, orang yang benar dan orang yang jahat. Secara khusus dalam ayat 8-9, kita dapat melihat bahwa ketika 5 gadis yang bodoh meminta 5 gadis yang bijaksana untuk memberi sedikit minyak, tetapi mereka langsung menolak. Apa maksudnya ini? Keselamatan istri saya, keselamatan orang tua saya tidak ada hubungannya dengan keselamatan diri saya. Keselamatan adalah hubungan pribadi saya dan Tuhan secara pribadi. Diri saya harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jika saya tidak dilahirkan kembali, tidak peduli seberapa baik iman keluarga saya, itu tidak ada sama sekali gunanya.
Ketua STT Moody bernama George Sweeting pernah berkata bahwa Tuhan hanya memiliki anak saja, tidak memiliki cucu. Setiap individu menjadi anak Tuhan melalui pengakuan iman pribadi mereka kepada Yesus Kristus. Saya menjadi anak Tuhan adalah bukan karena iman orang tua saya. Kehidupan rohani adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh seorang pun, siapapun. Secara khusus, apa yang kita tidak boleh tertipu adalah memiliki keyakinan keselamatan. Setan terus membuat kita memiliki keraguan tentang keselamatan kita. Itulah sebabnya keyakinan keselamatan sangat penting. Bagian ini adalah poros utama kehidupan rohani kita, dan ketika poros itu terguncang, segala sesuatu yang lain memiliki efek berantai menyebabkan masalah. Mereka yang memiliki keraguan tentang keyakinan keselamatan, kiranya saudara merenungkan mendalam firman Roma pasal 8. Rasul Paulus mengawali surat Roma pasal 8 dengan memproklamasikan seperti ini. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita harus menikmati kebebasan, kemerdekaan dari segala hukum maut dan hukum dosa. Kristus Yesus telah menghapuskan semua dosa kita melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Rasul Paulus mengakhiri surat Roma pasal 8 dengan menekankan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya harap setiap jemaat Indonesia menikmati secara nyata status dan otoritas sebagai anak Tuhan, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, dan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama penyebaran Injil dan menjalani kehidupan sebagai pengintai rohani, dokter rohani, dan duta rohani untuk memulihkan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Pokok bahasan kedua adalah kehidupan seorang penginjil. Dalam ayat 10-13, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Pintu ruang perjamuan kawin telah ditutup saat gadis-gadis bodoh yang tidak menyiapkan minyak pergi untuk membelinya setelah mempelai laki-laki datang dan kemudian kembali. Meskipun mereka berteriak untuk membuka pintu, tetapi pintu yang telah ditutup tidak terbuka. Kita tidak tahu kapan kesudahan kehidupan orang datang atau kapan kesudahan sejarah datang. Siapapun tidak dapat
memprediksi jadwal waktu tersebut. Sehingga ada pepatah seperti ini, kedatangan kembali Yesus Kristus dapat terjadi pada hari apa saja, dan tidak ada hari yang dikecualikan. Dalam Matius 24 ayat 43, tetapi ketika Yesus datang kembali, dia akan datang seperti pencuri. Itu berarti akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan, tanpa pengumuman. Dia berkata bahwa sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dalam ayat 13 menekankan bahwa berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang penting di akhir zaman bukanlah kapan, di mana, dan bagaimana Tuhan datang. Jika kita berfokus pada hal ini, kita akan kehilangan esensi rohani kita dan menjalani kehidupan yang salah seperti para ekskatolog yang terbatas waktu. Yang penting adalah kepenuhan Roh Kudus bagi kita, bukan kapan bumi akan dihancurkan. Yang penting adalah terus berperan sebagai saksi sejati dengan penerimaan kuasa Roh Kudus di kesudahan dunia. Itulah kehidupan yang berjaga-jaga. Jika ada orang yang tidak percaya di antara orang tua saudara, anak-anak saudara, kenalan saudara, keluarga saudara, saudara tidak boleh melewatkan jadwal waktu keselamatan bagi mereka. Dalam 2 Korintus 6 ayat 2, dengan mengutip Yesaya 49 ayat 8, Rasul Paulus menekankan seperti ini. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Itu sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kesempatan, peluang untuk menerima kasih karunia dan keselamatan adalah sekarang, saat ini, bukan di masa depan. Saudara harus fokus setiap saat saudara menerima firman dengan kesadaran rohani bahwa kasih karunia tidak datang besok. Berhasil dalam ibadah sekarang dan berpegang pada firman mimbar sebagai perjanjian harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam sebuah ceramah, seorang memberitahukan bahwa 3 hal paling penting berharga dalam hidup adalah emas, garam, dan sekarang. Emas berarti perekonomian, garam berarti kesehatan, sekarang berarti waktunya. Jika kita menggunakan ketiga hal ini dengan hati-hati, kita dapat menjalani kehidupan yang sukses. Jika kita tidak memberitakan Injil keselamatan sekarang, keluarga dan kenalan kita mungkin tidak akan diselamatkan selamanya. Jika kita telah menerima kasih karunia, sekarang kita harus memandang jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan dan jiwa-jiwa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan saya, siapa lagi? Jika bukan Injil, apa lagi? Apa itu Injil? Injil adalah Kristus. Namanya Yesus. Kristus memiliki 3 jabatan, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Sebagai Raja sejati, Kristus menghancurkan kuasa setan. Sebagai Imam sejati, Kristus menebuskan kita dari dosa. Sebagai Nabi sejati, Kristus membukakan jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan yang memerlukan Injil melimpah di sekitar saudara dan saya sekarang.
Orang tua yang tidak percaya, suami yang tidak percaya, istri yang tidak percaya, anak yang tidak percaya, kerabat yang tidak percaya, dan lain-lain. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan seorang penginjil yang menyelamatkan mereka dengan hati kedaruratan rohani bahwa pintu akan ditutup jika mereka kehilangan waktu sekarang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami dengan kasih karunia. Karena kami telah menerima keselamatan dengan cuma-cuma, kiranya kami juga dapat memberi Injil kepada orang lain yang belum bertemu dengan Tuhan. Biarlah kami memiliki kebijaksanaan rohani, kedaruratan rohani, dan kepenuhan Roh Kudus untuk memperluaskan kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.